Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Praktikum Manajemen Data. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Bersama saya Ara, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan analisis multivariabel, yaitu regresi logistik. Nah, di sini sudah tertera definisi dari analisis multivariabel besertakan dengan pembagiannya. Jadi, analisis multivariabel biasanya digunakan untuk menganalisis beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi, di sini nanti teman-teman akan menganalisis lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Jadi, analisisnya akan dilakukan secara bersamaan. Lalu, biasanya untuk analisis multivariabel, uji yang akan kita gunakan adalah uji regresi. Kemudian, uji regresi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu regresi logistik untuk jenis data kategorik dan regresi linier untuk jenis data numerik. Nah, karena pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan regresi logistik, maka yang perlu diperhatikan adalah jenis data yang kita miliki adalah data kategorik, sehingga kita tidak perlu melakukan uji sebaran data atau uji normalitas. Kemudian, analisis multivariabel merupakan analisis lanjutan sesudah analisis bivariat, di mana variabel bebas yang bermakna secara statistik dan bermakna secara teori yang memiliki nilai p-value kurang dari 0,25 dianalisis secara bersama-sama terhadap variabel terikat menggunakan regresi logistik. Nah, di sini sudah jelas ya. Disebutkan bahwa analisis multivariabel ini merupakan lanjutan dari analisis bivariat, di mana pada saat kita melakukan analisis bivariat, apabila kita memiliki nilai p-value kurang dari 0,25, maka kita bisa melanjutkannya ke analisis multivariat. Nah, tujuannya apa? Jadi, dari analisis bivariat, semisalkan nanti kita menguji 4 variabel bebas terhadap satu variabel terikat, semisal. Nah, dari 4 variabel bebas itu ternyata ada 3 variabel yang berhubungan secara signifikan terhadap variabel terikat. Sehingga dari 3 variabel itu, kita bisa melanjutkannya ke uji multivariat untuk melihat kira-kira dari ketiga variabel itu, variabel mana yang paling berpengaruh terhadap variabel terikat, seperti itu. Lalu, pada regresi logistik, variabel dependen yang akan diprediksi diberi kode 1 dan 0 yang tidak. Jadi, kode 1 yang ya dan kode 0 yang tidak. Nah, ini maksudnya, jadi sebelum kita melakukan pengujian analisis atau uji regresi logistik, kita perlu merubah terlebih dahulu kodenya. Jadi, biasanya untuk uji regresi logistik ini digunakan untuk penelitian klinis atau penelitian kedokteran. Sehingga kalau semisal penelitian kedokteran itu kan outputnya hanya ada sakit dan tidak sakit. Nah, untuk yang sakit nanti kita kode 1, sedangkan yang tidak sakit kita kode 0. Nah, ini adalah ketentuan ya teman-teman. Jadi, kita perlu memperhatikan terlebih dahulu coding dari variabel dependennya, apakah sudah dirubah atau belum. Karena kan biasanya kita juga bisa menggunakan kode 1 dan 2. 1 sebagai ya dan 2 sebagai tidak. Berbeda pada saat kasusnya pada uji regresi logistik, kita harus merubah terlebih dahulu, di mana ya kita kode sebagai angka 1 dan 0 kita kode sebagai yang tidak, seperti itu. Nah, di sini ya, jadi regresi logistik digunakan untuk menganalisis pengaruh beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat dengan jenis data kategorik. Jadi keywordnya dia digunakan untuk menganalisis pengaruh, di mana variabelnya ada 2, akan tetapi pada variabel bebasnya jumlahnya lebih dari 1,
Kemudian variabel terikatnya adalah 1. Jenis datanya adalah kategorik. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk menentukan uji hipotesisnya. Jadi ada 4 ya. Yang pertama, uji hipotesis apa yang digunakan pada analisis bivariat. Nah, jadi untuk analisis atau uji regresi logistik, nanti kita menggunakan uji bivariatnya uji chi-square dan alternatifnya yaitu uji Fisher. Jadi nanti apabila pada saat uji chi-square kita memiliki nilai p-value yang kurang dari 0,25, maka kita bisa lanjut ke uji multivariabelnya, yaitu uji regresi logistik. Lalu yang kedua, parameter kekuatan hubungan atau effect size yang digunakan adalah OR. Jadi kita menggunakan effect size-nya yang biasa kita sebut sebagai odds ratio. Nah, odds ratio ini masih ingat ya, biasanya dia untuk desain penelitian case control. Lalu, yang ketiga, analisis multivariabel yang kita gunakan adalah regresi logistik ya, karena variabel terikatnya adalah variabel kategorik dikotomi. Ya tadi, biasanya kan pada bidang kesehatan itu hanya ada 2 output ya, sakit maupun tidak sakit. Makanya dia skala datanya adalah kategorik dikotomi. Lalu, variabel apa yang akan dimasukkan ke dalam analisis multivariabel? Jadi, variabel yang mempunyai nilai p-value kurang dari 0,25. Nah, jadi nanti apa yang harus dilakukan apabila nilai p-value-nya lebih dari 0,25? Ya sudah stop di situ saja, tidak perlu dilakukan uji multivariabel. Nah, oke teman-teman, kita akan langsung melihat kasus pada pertemuan kali ini. Jadi di sini kasusnya, seorang peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang dapat dijadikan sebagai prediktor terjadinya syok pada pasien anak demam berdarah. Variabel yang diteliti adalah jenis kelamin, status gizi, trombositopenia, hemokonsentrasi, dan hepatomegali pada saat pasien masuk perawatan. Jadi di sini harus dibuat sistematika atau alur uji statistiknya dulu. Dari mulai tujuannya kita ingin menganalisis faktor-faktor yang dapat dijadikan sebagai predikator terjadinya syok pada pasien anak demam berdarah ya. Jadi kita akan menganalisis kira-kira dari kelima variabel ini yang mana yang dijadikan sebagai prediktor terjadinya syok pada pasien anak demam berdarah. Lalu rumusan masalahnya, apakah terdapat pengaruh faktor-faktor yang dapat dijadikan sebagai prediktor terjadinya syok pada pasien anak demam berdarah. Nah, faktor-faktornya apa saja? Ya, kelima tadi ya, jenis kelamin, status gizi, trombositopenia, hemokonsentrasi, dan hepatomegali. Atau di sini teman-teman juga bisa membuat rumusan masalah seperti ini. Apakah terdapat pengaruh jenis kelamin, status gizi, trombositopenia, hemokonsentrasi, dan hepatomegali pada kejadian syok yang terjadi di pasien anak demam berdarah, seperti itu. Kemudian hipotesisnya seperti biasa, H0 adalah tidak terdapat pengaruh, kemudian HA adalah terdapat pengaruh. Untuk variabelnya ada independen dan dependen. Independen adalah jenis kelamin, status gizi, trombositopenia, hemokonsentrasi, dan hepatomegali. Jadi totalnya ada 5 variabel bebas, kemudian terhadap satu variabel terikat yaitu kejadian syok. Lalu jenis datanya adalah kategori-kategorik ya, dengan uji statistik adalah regresi logistik. Nah, oke teman-teman, itu adalah kasusnya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kita akan menguji 5 variabel bebas ini secara bersama-sama terhadap satu variabel terikat. Nah, kita harus memperhatikan langkah ujinya terlebih dahulu juga, sambil kita buka datanya. Karena uji regresi logistik tadi merupakan kelanjutan dari uji bivariat, maka kita perlu melakukan uji bivariat terlebih dahulu. Nah, di sini sudah tertera datanya. Jadi yang akan kita uji adalah
jenis kelamin, lalu gizi atau status gizi, trombosit, hepatomegali, hemokonsentrasi, kemudian ini variabel terikatnya adalah shock. Nah, di sini ada dua ya, ada shock dan shock underscore rec. Bedanya, untuk yang shock ini adalah variabel yang pengkodingannya masih 1 dan 2. Sedangkan yang shock rec ini yang sudah ditransform menjadi 1 dan 0. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini ya untuk membedakannya. Coba diperhatikan pada shock dan shock underscore rec. Nah, kalau yang shock underscore rec di bagian tidaknya, nah ini ya, coba kita tampilkan value labelnya. Nah, di sini kalau untuk yang variabel shock, dia yang tidak masih 2, sedangkan yang shock rec sudah 0. Jadi nanti silakan teman-teman melakukan transform terlebih dahulu untuk merubahnya. Kemudian kita lihat dulu pengkategoriannya. Kita buka variabel view. Pada jenis kelamin ya, 1 perempuan, 2 laki-laki. Lalu, nah untuk yang variabel bebasnya dia pengkategoriannya masih 1 dan 2 ya. Untuk ketentuannya hanya pada saat variabel dependennya yaitu 1 dan 0. Kemudian ini apa ya? Status gizi ya. Status gizinya 1 baik dan 2 kurang. Lalu trombositnya 1 kurang dari 50.000, 2 lebih dari 50.000. Hepatomegali 1 ya, 2 tidak. Kemudian hemokonsentrasi juga sama, 1 ya, 2 tidak. Dan juga shock. Nah, kita pakainya yang shock rec. 1 ya dan 0 tidak. Nah, oke. Jika sudah kita cek terlebih dahulu, kita langsung melakukan uji bivariat ya. Nah, langkahnya kita klik Analyze, lalu pilih Descriptive Statistic, kemudian pilih Cross Tab. Nah, kita riset terlebih dahulu ini. Untuk row yang kita masukkan adalah shock untuk shock kita masukkan ke bagian kolom ya. Ini adalah variabel dependennya. Nah, ini shock yang dimasukkan adalah shock yang pengkodingannya masih 1 dan 2. Lalu untuk bagian row, kita masukkan variabel independennya, kemudian statistiknya, kita pilih chi-square dan risk, kemudian continue, kemudian selnya kita pilih observe, expected, dan kolom, dan total. Kenapa kita pilih kolom? Seharusnya teman-teman juga sudah bisa kritis ya di sini. Kita harus pilih yang row atau yang kolom. Karena kita tadi mau pakai OR atau case control kan ya, kita pilih kolom. Lalu kita oke. Nah, jika sudah, kita lihat satu-satu hasilnya. Di sini untuk chi-square jenis kelamin dan shock 0,012 berarti dia lanjut ke uji multivariat ya, karena di sini kan expected count-nya terpenuhi. Kita baca continuity correction. Lalu status gizi masuk ya 0,062. Lalu pada bagian trombosit continuity masuk juga, lanjut ke analisis multivariabel yaitu regresi logistik. Lalu hepatomegali dan shock lanjut juga. Dan yang terakhir hemokonsentrasi juga masuk ke uji regresi logistik. Jadi dari 5 variabel yang sudah kita uji bivariat, dia bisa lanjut ke uji multivariabel atau uji regresi logistik. Nah, jika sudah, kita langsung ke uji regresi logistik. Kita pilih Analyze, lalu kita pilih Regression, pilih yang binary logistik. Kemudian dependentnya kita masukkan yang dia sudah di-coding 1 dan 0. Kalau yang bivariat tadi kan masih 1 dan 2 ya. Lalu covariatnya karena dia tadi variabel bebasnya semua masuk atau syaratnya terpenuhi, di mana p-value-nya kurang dari 0,25, maka dia lanjut ke covariat. Lalu jika sudah, yang kita pilih metodenya, kita pilih yang backward LR. Kenapa? Karena kan di sini banyak banget ya. Kalau semisal metode enter itu nanti dia masih manual. Kemudian kalau yang backward LR dia nanti sudah auto ke select atau yang
tidak berpengaruh itu nanti langsung auto dia terkeluarkan seperti itu. Lalu kategorikalnya kita masukkan semua dari variabel ini, masukkan ke kategorikal. Lalu kita pilih continue, kemudian sebentar kita cek terlebih dahulu, ya sudah benar. Kemudian pada bagian save kita pilih probabilities, lalu continue. Kemudian pada bagian option kita pilih yang Hosmer and MSHow test. Kemudian jika sudah, kita continue. Nah, kemudian kalau sudah, pada bagian option CI-nya juga jangan lupa dipilih ya. Kemudian kalau sudah kita oke. Kemudian kita oke. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, di sini ya sudah muncul banyak sekali logistic regression. Nah, di sini logistic regression. Kemudian diperhatikan pada bagian dependent variable encoding. Nah, di sini variabelnya tidak 0 dan dia 1. Sesuai dengan ketentuan sudah ya. Kemudian di sini datanya ada 204 sudah valid. Kemudian ini adalah variabelnya, variabel bebasnya. Nah, di sini dia sudah auto codingnya berubah. Jadi ya 1 tidak 0. Status gizi baik 1 kurang 0 dan seterusnya. Kemudian di sini kan ada dua blok ya, ada blok 0 dan blok 1. Bedanya untuk blok 0 ini adalah blok yang variabel independennya belum dimasukkan ke dalam variabel dependent. Jadi ini adalah uji statistik di mana variabel independennya belum masuk. Tapi kalau yang blok 1 itu dia sudah masuk. Jadi yang kita baca adalah yang blok 1. Kemudian kita baca satu-satu. Yang perlu kita baca adalah pada bagian variable in the equation. Nah, di sini variable in the equation ini kita bisa mengetahui apakah dia berpengaruh secara signifikan. Nah, itu dari nilai signifikansi tentunya. Di sini ya. Jadi di sini untuk jenis kelamin ada pengaruh, gizi ada, trombosit ada, hepatomegali ada, dan hemokonsentrasi ada. Nah, semuanya ada pengaruh. Nah, kemudian kita lihat pada bagian eksponen beta atau nilai OR. Nah, nilai OR ini kita lihat pada bagian eksponen beta. Jadi ini adalah besarnya pengaruh bisa dilihat dari ini. Yang paling besar adalah hemokonsentrasi ya, 9,86. Kemudian yang paling kecil adalah gizi, hepatomegali, 3,89. Ini adalah yang paling kecil. Nah, nanti untuk interpretasinya berarti kita baca dari variabel yang memiliki tingkat pengaruh paling besar ke yang paling kecil. Jadi, untuk interpretasinya seperti ini. Variabel yang berpengaruh terhadap kejadian shock adalah, kita sebutkan dulu semuanya, jenis kelamin, status gizi, trombosit, hepatomegali, dan hemokonsentrasi. Itu kan tadi berhubungan semua. Nah, kekuatan hubungan dapat dilihat dari nilai OR atau eksponen beta, di mana kekuatan hubungan terbesar sampai terkecil adalah hemokonsentrasi, yaitu 9,87, dan yang paling kecil adalah hepatomegali, yaitu 3,89. Seperti itu. Itu untuk interpretasinya. Kemudian setelah interpretasi dari variable in the equation untuk melihat pengaruhnya, yang perlu kita interpretasikan atau kita hitung adalah persamaan regresinya. Nah, untuk rumus persamaan regresinya, ini ya, jadi ini adalah rumus persamaan regresinya. Kemudian nilai-nilai atau angka-angka yang perlu dimasukkan adalah, kita perhatikan ya teman-teman, karena ini sedikit perlu ketelitian.
Jadi semisal ini ya, rumusnya Y sama dengan B0 ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah seterusnya. Nah, jadi di sini nilai min 5,859 ini diperoleh dari nilai ini. Sebentar, kita ke bawahkan saja ya. Jadi nilai itu diperoleh dari nilai ini. Nih ya, konstannya. Min 5,859. Lalu, nilai B1 itu diperoleh dari ini. Variabel ini maksudnya B1 itu nilai konstan pada variabel 1. Variabel 1 kan jenis kelamin. Kemudian ini variabel 2, gizi. Berarti ini nanti ada variabel 3 ya, B2 X3, B3 X3, terus B4 X4 dan B5 X5. Nanti dirubah ya ini rumusnya. Kemudian ini nilai konstannya ya nilai di situ berarti 1,567. Kemudian gizi 1,363, trombosit 1,848, hepatomegali 1,136, 1,360, lalu hemokonsentrasi 2,289. Nah, jika sudah, kemudian di sini kok nilainya bisa 1, bisa 2, bisa 1, bisa 2, bisa 2. Nah, nilai ini diperoleh dari data respondennya. Jadi, kita perlu memasukkan data respondennya. Nah, di sini untuk data respondennya. Nah, jadi daftar respondennya kita masukkan responden nomor 1 ya, contohnya ini. Jadi, untuk responden nomor 1, nah di sini jenis kelaminnya adalah perempuan, berarti dikali 1. Kalau semisal dia contohnya nomor 2, data responden nomor 2, berarti dia jenis kelamin laki-laki, berarti nanti dikalinya 2, seperti itu. Kemudian gizinya dikali 2, berarti gizinya dia lebih dari gizinya berarti dia kurang, seperti itu dikali 2. Kalau semisal nanti teman-teman masukinnya data responden nomor 2, ya dikali 1, seperti itu. Kemudian trombositnya kurang dari 50.000, berarti dikali 1 di sini ya, codingnya 1. Kemudian hepatomegali, dia dikali 2 ya, hepatomegali dikali 2, hemokonsentrasi dikali 2. Nah, kalau sudah, tinggal dihitung. Kalau ini ya dikali 2, ini dikali 1, dikali 2. Kalau sudah hasilnya di sini, kemudian hasilnya adalah 7,544. Jadi di sini untuk persamaan regresinya adalah 7,544. Nah, sebenarnya teman-teman juga bisa langsung melihat pada bagian output pre_1 atau pre_2. Nah, tadi ini kenapa ada 2? Seharusnya ada 1, karena kan tadi sebelum uji yang pre_1 tidak dihapus. Makanya di sini keluar pre_2. Kalau misal nanti di sini dihapus terlebih dahulu, nanti dia munculnya 1 aja gitu. Nah, di sini kan nilainya 0,07983, tinggal dikali 100%, berarti ketemunya sekitar 7,9 ya, berarti selisih 4 angka saja ya. 7995 ya, sekitar selisih angka. Nah, sebenarnya bisa dilihat pada bagian ini untuk prediksinya atau persamaan regresinya. Lalu setelah itu, yang C adalah aplikasi persamaan regresi. Nah, ini aplikasinya ini hanya teman-teman supaya tahu saja ya, tidak perlu dilakukan perhitungan. Nah, lalu yang penting lagi adalah kita harus mengetahui kualitas persamaan regresi. Nah, itu ada 2, ada kalibrasi dan juga diskriminasi. Kalibrasi dilihat dari nilai Hosmer and Lemeshow test, di mana kalau nilai p-value-nya lebih dari 0,05, maka dia kalibrasinya baik, atau persamaan yang diperoleh mempunyai kalibrasi yang baik. Nah, ini kita lihat pada bagian output ya, pada nilai Hosmer and Lemeshow. Nah, di sini outputnya dia signifikansinya 0,373, berarti dia lebih dari 0,05 sehingga kalibrasinya baik seperti itu. Lalu kita juga bisa melihat nilai diskriminasi dari nilai AUC ya tadi. Nilai diskriminasi bisa dilihat dari nilai AUC. Nah, nilai AUC ini nanti ada pengkategoriannya. Jadi dia
ada 5 pengkategorian kalau nggak salah. Jadi nanti silahkan dilihat di petunjuk panduan praktikumnya. Nah, di sini untuk nilai AUC-nya kan karena di sini nggak ada, kita perlu tampilkan dulu. Langkahnya, analyze, kemudian ROC curve, kita klik, lalu di sini ya, untuk ROC-nya, jadi yang kita masukkan pada bagian ROC-nya, di sini ada kolom test variabel dan juga ada kolom satunya state variable. Nah, yang test variable kita masukkan yang predicted probability yang underscore 1. Ya, kemudian state variabelnya kita masukkan yang shock rate yang codingnya 0 dan 1. Kemudian di sini value-nya mulai dari 1. Kita tulis angka 1. Kalau sudah, pada bagian display-nya kita centang semua ya. With diagonal reference-nya, standar error-nya, koordinatnya. Kemudian jika sudah kita oke. Nah, kemudian kita tunggu sebentar ya. Nah, ini hasilnya sudah keluar. Nah, yang kita baca adalah pada nilai AUC-nya. Nah, ini area under curve. Nah, di sini pada area berapa? 0,906. Nah, untuk pengkategoriannya itu ada 5 pengkategorian, di mana kalau sangat lemah, mulai dari angka lebih dari 50% sampai 60%. Kemudian lemah adalah lebih dari 60 sampai 70%, sedang 70 sampai 80%, kuat 80 sampai 90%, dan sangat kuat adalah 90 sampai 100%. Karena di sini areanya 0,906, kalau dikali 100 berarti ketemunya dia 90,6% ya. Berarti dia masuk ke pengkategorian yang 90 sampai 100, yaitu sangat kuat seperti itu. Jadi kalau untuk nilai apa ya tadi ini? Satunya diskriminasi. Nah, dia berarti nilai AUC-nya menunjukkan kualitas persamaan regresi yang sangat kuat seperti itu. Nah, oke. Itu adalah interpretasi dari uji regresi. Lumayan banyak ya teman-teman. Jadi teman-teman yang pertama harus melakukan uji bivariat dulu dengan chi-square. Nah, ini adalah dummy tabelnya. Jadi di sini adalah gabungan dari bivariat dan multivariabelnya. Nah, di sini ada ini teman-teman, ini adalah hasil yang bivariat. Jadi, di sini yang saya masukkan hanya yang variabel jenis kelamin, nanti untuk variabel yang status gizi, trombositopenia, hemokonsentrasi, dan hepatomegali silahkan dimasukkan sendiri angkanya. Saya contohkan satu, pada bagian jenis kelamin ini, jadi ini dilihat pada tabel cross tabulation yang bivariat ya, yang ini. Cross tabulation yang bivariat. Nah, di sini ya. Jadi kejadian shock perempuan yang kejadian shock yang iya dan tidak, lalu jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Nah, silahkan teman-teman masukkan dari angka sini. Kemudian untuk yang crude OR ini adalah nilai OR, ini nilai OR pada uji bivariat dan juga nilai CI-nya. Kemudian ini p-value, ya p-value pada bivariat. Jadi ini yang dimasukkan pada bagian read estimate. Kita buka terlebih dahulu outputnya. Nah ini. Nah p-value-nya yang dimasukkan ini ya, jenis kelamin 0,012. Lalu crude OR-nya ini. Berapa tadi ya? For cohort, kita pakai OR ya, 2,749. Kemudian CI-nya ini. Itu untuk crude OR. Lalu, untuk yang adjusted OR, ini adalah nilai OR pada multivariabel atau uji regresi logistiknya. Kemudian dan p-value-nya. Jadi yang kita masukkan di sini adalah angka yang tertera pada regresi logistik yang blok O yang variable in the equation. Nah ini. Jadi kita masukkan eksponen betanya berapa, dengan rentang nilai CI berapa, dan nilai p-value-nya berapa, seperti itu.
Jadi di sini bedanya ya, kalau Quote OR itu adalah OR pada bivariat, kalau yang adjusted adalah pada multivariat, seperti itu. Nah, ini perlu diperhatikan ya teman-teman, karena ini akan sangat berguna pada saat teman-teman nanti melakukan penelitian dan kemudian mungkin teman-teman akan melihat kira-kira dari variabel-variabel yang teman-teman uji, variabel mana yang paling berpengaruh atau teman-teman akan memprediksi sebuah variabel. Nah, teman-teman bisa pakai regresi logistik kalau jenis datanya kategorik. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi, untuk interpretasinya tadi dari mulai lihat pengaruhnya, kemudian kekuatan hubungannya dari paling besar ke paling kecil, lalu persamaan regresinya, kemudian aplikasi persamaannya ini hanya untuk tahu sajak dan kualitas persamaannya, seperti itu. Oke teman-teman, silahkan nanti dilakukan pembahasan dan juga kesimpulan. Saya kira cukup untuk analisis regresi logistik. Silahkan nanti teman-teman bisa mencobanya secara mandiri. Kemudian praktikum mandat ini adalah salah satu praktikum yang memang harus banyak mencoba secara berulang-ulang agar lebih paham dan lebih lihai juga. Jadi agar lebih mudah juga nanti kalau semisal teman-teman mungkin kerja atau mungkin beberapa dari teman-teman akan melakukan uji ini untuk penelitian teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih atas waktu dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.